Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardini Wulan, dosen tetap Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling semester 3 dengan kode mata kuliah KIP A04 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar, membahas secara komprehensif konsep teori, prinsip, serta praktik belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling. Materi meliputi hakikat belajar dan pembelajaran, teori belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, strategi model pembelajaran, pemanfaatan media teknologi, motivasi belajar, perencanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran beserta teori-teorinya. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran serta karakteristik peserta didik dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi proses belajar dan pembelajaran serta mengintegrasikan hasilnya untuk mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based learning, tujuannya agar mahasiswa paham teori belajar dan bisa mengaplikasikannya. Pendekatan project based learning menuntut mahasiswa langsung merancang, menguji, dan merefleksikan pembelajaran, bukan cuma menghafal teori. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Islam Jember, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, quizzes, ataupun Word, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Metode penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli lainnya serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi pada pertemuan kedua, yakni faktor internal dan eksternal belajar. Mari kita simak bersama. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kirain alhamdulillah tidak baik. Alhamdulillah ya, kondisinya baik semua ya. Oke, hari ini kita perkuliahan pertemuan kedua. Nah, untuk sebelum memulai perkuliahan hari ini, Ibu sudah men-setting presensi di e-learning. Nanti teman-teman sebelum memulai perkuliahan bisa
presensi dulu di e-learning. Tapi sebelum memulai materi yang akan dijelaskan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke? Baik. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, materi pertemuan yang kedua, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Mengingatkan kembali ya, jangan lupa presensi sudah Ibu setting di e-learning. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi proses atau hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, baik, sebelum Ibu melakukan pertanyaan, sebelum Ibu membahas materi ini, Ibu akan mengulas kembali apakah masih ada yang mengingat tentang pengertian belajar. Ada yang masih ingat kemarin? Proses belajar itu apa? Proses pembelajaran itu apa? Ada yang masih ingat? Boleh? Pengertian belajar itu suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai maupun perilaku sebagai hasil dari pengalaman, latihan, terus interaksi dengan lingkungan dan proses berpikirnya. Oke, betul. Jadi proses belajar itu adalah sebuah proses yang mengubah tingkah laku menjadi perilaku yang akhirnya melekat pada diri kita. Contohnya adalah misalkan ada anak-anak dia proses belajar berjalan. Jadi dia belajar dari stimulus, kemudian proses dari merangkak berjalan, dan itu melekat sampai dewasa dan dipakai. Nah, itu adalah sebuah proses belajar. Ada yang masih ingat tentang proses pembelajaran? Kalau tadi proses belajar yang mempengaruhi tingkah laku atau hasilnya berupa sebuah perilaku, ada yang masih mengingat tentang proses belajar? Pembelajaran? Ya, boleh, silakan. Proses pembelajaran adalah proses interaksi terarah di mana peserta didik dan pendidiknya menggunakan metode dan lingkungan yang mendukung pembelajaran untuk tujuan-tujuan sistematis agar tercapai dalam betul sekali. Nah, proses pembelajaran itu adalah seperti kita ini. Jadi ada pendidik, ada peserta didik, ada media pembelajarannya yang nantinya akan ada hasilnya, yaitu sebuah tujuan. Apa sih hasil dari pembelajaran ini? Tujuannya apa sih? Biar apa sih kita belajar hari ini? Nah, itu adalah sebuah proses pembelajaran di mana proses itu ada peserta didik, ada pendidiknya, ada medianya, terus kemudian ada metode pembelajarannya. Itu yang disebut proses belajar dan pembelajaran. Oke, terima kasih sudah mengingat materi kemarin. Hari ini kita akan membahas faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses belajar. Jadi ini kita berusaha untuk memahami diri kita dari dalam, yaitu internal, atau dari luar, yaitu eksternal. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kita dalam proses belajar? Nah, ini belajar sebagai proses yang kompleks. Jadi proses belajar itu kompleks banget. Jadi bukan peristiwa tunggal saja, melainkan hasil interaksi dinamis antara berbagai elemen yang mempengaruhi, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan di sini ada sebuah tujuan. Nah, faktor internal itu terdiri dari apa? Kondisi fisik. Fisiknya harus sehat, fisiknya harus kuat. Ya, biar apa? Biar bisa mencerna atau menerima materi yang disampaikan dengan baik. Secara psikologis juga harus sehat, dan motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Motivasi yang berasal dari dalam
diri peserta didik ini adalah seperti apa ya, kayak sudah memang ada dari dalam gitu. Nanti dicontohkan di belakang. Kemudian faktor eksternal, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, nah non sosial dan instrumental yang berbentuk ekosistem belajar. Tujuannya apa? Ketika ada faktor internal dan eksternal, mengidentifikasi hambatan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Jadi ketika kita menganalisis adanya faktor internal, menganalisis adanya faktor eksternal, bertujuan untuk apa, biar hasil belajarnya itu maksimal. Kalau misalnya tidak maksimal, berarti ada faktor-faktor lain yang perlu kita gali, ada faktor-faktor lain yang perlu kita asesmen juga. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini salah satunya kekuatan dari dalam diri. Nah, kondisi fisiologis peserta didik menjadi fondasi utama kesiapan belajar. Tubuh yang sehat memastikan reseptor informasi mata dan telinga yang berfungsi, kesehatan fisik dan tonus jasmani. Nah, kondisi tubuh yang bugar mendukung konsentrasi dan tahan belajar sepanjang hari. Kira-kira teman-teman kalau kondisinya tidak baik pasti akan seperti mengantuk, ya, blank, terus mengantuk, tidak fokus, malas, seperti itu ya. Jadi makanya ini adalah faktor internal. Kemudian apa yang dibutuhkan? Nutrisi dan pola istirahat. Nah, pola makan seimbang, tidur cukup menjadi kunci produktivitas dan fokus akademik. Kira-kira kalau sudah main game semalaman, kira-kira ketika masuk di kelas bisa fokus tidak? Tidak bisa. Aman tuh. Terus kemudian kalau misalnya berangkat pun tidak sarapan. Kadang-kala kalau yang memiliki kondisi fisik tidak sehat juga akan mengganggu kondisi belajar di kelas. Nah, ini ada beberapa dimensi psikologis peserta didik. Kondisi psikologis membentuk kapasitas dan konsistensitas belajar setiap individu secara mendalam. Yang pertama yaitu motivasi dan minat. Jadi penggerak utama yang mendorong siswa untuk aktif mengejar tujuan belajar mereka adalah motivasi dan minat. Jadi kalau minatnya menurun, terus motivasinya juga berkurang, itu juga tidak akan maksimal juga. Kemudian selanjutnya yaitu bakat dan kecerdasan, menjadi faktor internal juga. Kapasitas kognitif dan potensi alami yang membentuk cara siswa memahami materi. Jadi pengetahuan yang pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu ketekunan, kemampuan bertahan menghadapi tantangan dan kesulitan dalam proses belajar. Selanjutnya sikap dan kebiasaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini materi selanjutnya yaitu analisis dampak motivasi. Jadi motivasi itu bisa menjadi hambatan terbesar dalam sebagai studi kasus. Itu motivasi menjadi kendala utama dengan persentase mencapai 6,2 tanpa dorongan internal yang kuat. Jadi materi yang kompleks, sulit dipahami dan diserap secara mendalam. Kemudian selanjutnya, minat yang sedang hingga tinggi sangat mempengaruhi efektivitas penyerapan materi. Siswa yang termotivasi belajar hingga 3 kali lebih efektif. Nah, ini ada, kita masuk ke faktor eksternal. Oke, teman-teman tadi ada yang bisa menyebutkan faktor internal itu apa saja yang mempengaruhi proses belajar? Ada kondisi fisik yang bagus, kemudian psikologis, dan kemudian motivasi diri. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Lingkungan sebagai fasilitator, maksudnya adalah faktor eksternal ini membentuk ekosistem yang dapat mempercepat atau menghambat proses belajar peserta didik, yaitu lingkungan sosial. Di mana lingkungan sosial itu ada peran apa saja? Peran keluarga, apalagi
pergaulan, apalagi budaya sekolah membentuk sikap belajar siswa. Kemudian ada lingkungan non sosial. Apa saja lingkungan non sosial ini? Fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian ruangan kita nyaman nggak? Nyaman ya untuk belajar ya. Nah, ruangan kelas yang nyaman ini juga berpengaruh. Ini menjadi faktor eksternal. Kalau kelasnya panas, kita pasti akan gerah sehingga tidak fokus. Oke. Kemudian ada yang faktor instrumental. Apa saja faktor instrumental ini? Iya, kurikulum. Kemudian apa? Kebijakan sekolah. Selanjutnya dan perangkat pendukung pembelajaran. Ini termasuk apa, Pak? PPP ini. Iya, perangkat pendukung pembelajaran. Kurikulum, ada yang tahu? Iya, kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah loh, Bu. Kenapa? Gitu kan, setiap ganti pimpinan itu berubah. Kayak orang galau gitu loh kurikulumnya, gitu kan? Iya, karena memang setiap pergantian pemimpin itu harapannya memberikan yang terbaik, sehingga ada pembaharuan tentang kurikulum dari KTSP, K13, bahkan sampai Merdeka Belajar. Bahkan yang terbaru ini ada KBC apa? berdasarkan CIPA. Kurikulum berdasarkan kita, bukan mendalam. KBC namanya. Oh iya kan? Oh, oke. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada yang mau ditanyakan untuk slide yang tadi? Ada pertanyaan untuk slide kedua. Kenapa sih proses belajar itu disebut sebagai proses yang kompleks? Sebenarnya faktor apa yang menjadi pendorong utama? Oke, kenapa disebut faktor yang kompleks? Tadi sudah dijelaskan bahwa proses belajar itu bukan sebuah proses tunggal. Jadi di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor internal yang tadi sudah dijelaskan. Di dalamnya ada faktor psikologis, fisik, dan lain sebagainya. Ada juga faktor eksternal. Itu tidak bisa dipisahkan. Semua itu saling berkaitan. Sehingga kenapa proses belajar itu menjadi kompleks? Karena memang tidak bisa berjalan sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus berkolaborasi. Misalkan dari proses peserta, misalkan contohnya ada siswa yang lagi malas belajar gitu kan. Nah, kita tanya nih kenapa? Nah, apakah kita bisa menyelesaikan sendiri? Tidak bisa. Karena apa? Karena kita perlu orang lain, misalnya dari eksternal, orang tua. Jadi kita lihat, kita konsultasikan, kita asesmen apa sih yang menjadi menurunnya anak-anak ini tidak semangat belajar atau motivasi belajarnya mulai menurun. Nah, jadi disitulah makanya kenapa proses belajar itu disebut sangat kompleks, karena ada beberapa faktor yang memang harus berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri. Oke, terima kasih pertanyaannya, sudah cukup jelas. Oke. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini salah satunya media dan metode pembelajaran. Oke. Nah, media mengajar ini guru secara langsung menentukan bagaimana informasi diolah dan dipahami. Jadi bagaimana caranya sekreatif mungkin guru ini bisa membuat materi atau informasi yang disampaikan oleh guru itu bisa diserap oleh peserta didik. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan ini media variatif. Jadi bisa dengan apa? Kalau media variatif ini visual, apalagi audio, apalagi interaktif. Nah, kalau zaman dulu mungkin ini tidak ada. Tapi kalau di era digital ini, nah guru, seorang pendidik diupayakan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga medianya harus bervariatif, tidak monoton begitu aja. Nah, metode mengajar selanjutnya, pendekatan guru menentukan
menentukan cara siswa menginternalisasikan materi yang diajarkan. Jadi metode ini yang digunakan juga harus menyenangkan. Jadi biar siswa juga semangat di dalam kelas. Nah, selanjutnya keterbatasan media menjadi hambatan eksternal utama mencapai 61,55% dalam analisis kesulitan belajar. Ini memang menjadi PR untuk kita semua, bukan hanya seorang pendidik, bahkan pemerintah. Karena apa? Keterbatasan media. Kalau di sekolah-sekolah di kota pasti itu akan memadai dan akan menjadi PR jika itu sekolah-sekolah di yang pelosok. Iya, itu menjadi PR juga bagi pendidik, bahkan juga pemerintah yang masih akan dijalankan solusinya. Nah, ini kenapa tadi dikatakan bahwa faktor eksternal dan internal atau proses belajar itu tidak bisa berjalan tunggal, karena kedua faktor ini tidak bekerja sendiri, mereka saling berinteraksi dan menentukan kualitas hasil belajar secara keseluruhan. Nah, ini faktor internal ada motivasi, kesehatan, psikologis, faktor lingkungan, media, fasilitas, ini saling melengkapi. Karena apa? Biar hasil belajarnya optimal. Jadi interaksi itu menentukan lingkungan yang mendukung, juga memicu motivasi internal. Kemudian sinergi yang optimal terjadi ketika kesiapan diri bertemu dengan lingkungan yang memadai. Cukup jelas sampai di sini? Cukup. Oke, kalau gitu berlanjutkan lagi. Nah, ini selanjutnya yaitu strategi mengoptimalisasi belajar. Jadi kita harus punya strateginya apa sih biar kita lebih optimal dalam menjadi seorang pendidik atau dalam proses pembelajaran. Nah, ini ciptakan lingkungan yang interaktif. Jadi guru perlu merancang suasana belajar yang stimulus, minat, dan partisipasi aktif siswa. Jadi misalnya ada games gitu kan, terus kemudian medianya menarik sehingga lingkungan ruangan yang nyaman, terus sehingga menstimulasi minat dan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya penuhi kebutuhan fisik. Apa ini yang perlu dipenuhi? Gizi. Nah, sekarang lagi dipenuhi juga sama pemerintah juga ya. Pemerintah juga turun tangan, tidak hanya keluarga MBG yang lagi ramai sekarang. Nah, oke. Pemenuhan kebutuhan fisik ini salah satunya adalah pastikan nutrisi dan kesehatan fisik itu terpenuhi agar siswa dapat menjaga fokus sepanjang sesi belajar. Kemudian selanjutnya yaitu variasikan media pembelajaran. Apa yang dimaksud variasikan media pembelajaran ini? Ada yang tahu? Memvariasikan? Menyelaraskan. Ada lagi? Memvariasikan media pembelajaran. Ada lagi selain menyelaraskan mungkin? Mengkreasikan, iya, terima kasih atas jawabannya. Jadi penerapan media yang beragam terbukti membantu siswa memahami materi abstrak secara lebih konkret. Jadi contohnya mungkin kalau dulu hanya sebatas guru menjelaskan tanpa gambar, tanpa contoh, tanpa apa. Kalau di era sekarang bisa divariasikan, misalnya kalau kita bicara tentang proses misalnya kalau di materi IPA gitu kan, proses meletusnya gunung itu kita buat sendiri. Jadi itulah yang disebut proses yang disebut memvariasikan. Jadi tidak hanya gambar visual aja. Jadi kita langsung berproses atau bisa dibuat sebagai project. Jadi dibuat beberapa kelompok gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa ikut terjun dalam membuat atau menyajikan media pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menuju pembelajaran yang efektif. Jadi kesuksesan belajar adalah kolaborasi antara kesiapan diri dan lingkungan yang saling menguatkan. Jadi selain dari motivasi internal dari dalam diri, nah lingkungan itu juga
berpengaruh juga. Jadi meskipun kita semangat belajar nih, tapi keluarga tidak mendukung, itu kan juga tidak seimbang akhirnya. Kemudian tingkatkan motivasi. Jadi bangun dorongan internal yang kuat untuk membuka potensi maksimal setiap peserta didik. Kemudian pilih metode yang tepat untuk sesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan. Selanjutnya transformasi pendidikan, perhatian setiap faktor secara menyeluruh untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Oke, ini mungkin slide yang terakhir. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira kesimpulannya apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Iya, boleh, silakan. Jadi kesimpulannya proses belajar peserta didik itu merupakan proses yang kompleks karena dia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang tidak dapat dipisahkan gitu. Betul. Jadi ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu, faktor internal itu meliputi kondisi fisik, terus psikologis, sama motivasi. Kalau faktor eksternalnya itu mencakup lingkungannya, terus fasilitas belajarnya, sama metode belajar yang mungkin itu kurang lebihnya. Oke, baik, terima kasih. Ya benar bahwa kesimpulannya adalah memang faktor-faktor eksternal dan internal itu dalam proses pembelajarannya tidak bisa berjalan dengan tunggal. Mereka harus berkolaborasi, mereka harus saling bekerja sama. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang maksimal memang harus saling berkolaborasi. Oke, nah cukup sekian mungkin untuk materi hari ini. Nah, minggu besok kita akan membahas tentang teori belajar. Kalau kita tadi bicara tentang metode belajar, nah kita nanti akan belajar teori belajar, di mana di situ ada teori humanistik, konstruktivisme, kognitif, dan teori ada lagi afektif. Oke, nah itu materi minggu depan yang akan kita bahas. Oke teman-teman, saya harap cukup di sini materi hari ini dan bisa dipahami. Kemudian Ibu mengingatkan kembali untuk presensi, jangan lupa di e-learning biar tidak ketinggalan. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat. Oke, semoga kita diberikan kesehatan semuanya, sehingga kita bisa bertemu di kelas minggu depan dengan kondisi yang sehat. Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.